ورسوله المصطفى المختار وصلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan kesehatan yang dengannya kita bisa menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersujud kepadanya, ruku kepadanya, membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah terbesar, yaitu salat. Dan sungguh kesyukuran yang hakiki adalah ketika seorang menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang diamanahkan kepada kami pada majelis atau pertemuan malam hari ini terkait dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah di bulan Muharram. Pada ayat yang saya bacakan tadi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Maka yang menentukan satu tahun itu 12 bulan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, jadi sifatnya tauqifiyah, penetapan langsung dari Allah Ta'ala. Beda dengan penamaan bulan-bulan. Ini namanya bulan Muharram, ini namanya bulan Safar, ya, ini namanya bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama-nama bulannya itu, apakah wahyu dari Allah atau orang-orang Arab yang kasih nama. Ya. Tapi dalam masalah setahun itu 12 bulan, itu Allah yang langsung tentukan, bukan orang-orang Arab. Di mana Allah menetapkan satu tahun 12 bulan, dari dahulu Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan satu tahun itu 12 bulan. Kemudian Allah mengatakan minha 4 hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Terhormat, memiliki kehormatan. Yang mana 4 bulan ini sudah diyakini kehormatannya bahkan sebelum Islam datang. Orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka itu sering perang perang saudara antar sesama bangsa Arab atau perang dengan orang-orang luar, mereka kalau tiba bulan-bulan haram 4 ini stop berperang. Mereka sangat menghormati bulan haram ini, bulan yang terhormat ini, sehingga mereka tidak berani perang di 4 bulan ini. Karena saking terhormatnya bulan ini di mata mereka. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Dosa besar di mata mereka kalau ada yang perang di bulan haram. Maka ini dari awal memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ini dan dihormati oleh semuanya. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu bulan-bulan haram ini. Mereka tidak akan berperang di 4 bulan haram ini. Apa 4 bulan ini? Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama, kalau kita mengurutkan dari bulan Hijriah, ya, tahun Hijriah, yang pertama adalah bulan Muharram tentu saja. Ya. Kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Jadi 3 bulan berdempetan, 1 bulan sendirian. 3 bulan berdempetan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus Rajab sendirian. Ini 4 bulan haram. Yang mana Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan 4 bulan haram ini. Karena terhormatnya ini 4 bulan, pelanggaran dan dosa-dosa yang dikerjakan di bulan ini, dosanya lebih besar dibandingkan pelanggaran yang dilakukan di luar bulan haram. Jadi dosanya juga lebih besar. Kalau ada orang mencuri, ya,
bukan berarti boleh di bulan lain ya. Ada orang mencuri misalnya di bulan Sya'ban, ya, dengan mencuri di bulan Rajab, lebih besar dosanya di bulan Rajab. Karena Rajab bulan haram. Ya, sama-sama berdosa, tapi lebih besar dosanya di bulan Rajab. Sebagaimana ibadah-ibadah juga di dalamnya memiliki keutamaan. Karena kaidahnya disebutkan oleh para ulama bahwa ketika ada Allah Ta'ala mengkhususkan suatu zaman, suatu waktu dengan suatu keutamaan, maka beribadah di dalamnya juga memiliki keutamaan. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita sekarang di bulan Zulhijjah ini masih di bulan haram. Nanti akan menyeberang ke bulan haram berikutnya, yaitu bulan Muharram. Maka ibadah-ibadah di bulan-bulan haram ini sangat ditekankan, dan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran di bulan-bulan haram ini harus dijauhi, dan tentu saja di bulan-bulan yang lain juga dijauhi. Tapi di sini dosanya lebih berat kalau dilakukan pelanggaran-pelanggaran. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menyebutkan, karena mulianya ini 4 bulan haram, ya, mulanya 4 bulan haram, mereka menyebutkan dari 12 bulan dalam setahun, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan walaupun tidak masuk dalam 4 bulan haram, tapi dia lebih mulia dibandingkan 4 bulan haram. Bulan Ramadan walaupun tidak termasuk dalam 4 bulan haram, tapi derajatnya lebih tinggi dibandingkan 4 ini. Kata para ulama, bulan yang paling mulia sepanjang tahun Ramadan. Itu yang paling tinggi. Di urutan nomor 2 baru Muharram. Di urutan nomor 3 Zulhijjah. Di urutan nomor 4 dengan 5 ada perbedaan pendapat, yang mana lebih utama, Zulqa'dah atau Rajab. Ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan Zulqa'dah lebih utama dibandingkan Rajab, sebagian mengatakan sebaliknya. Tapi yang jelas ini 3 yang paling tinggi. Ramadan, di bawahnya Rajab, baru di bawahnya lagi Zulhijjah. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami ibadah apa yang kita harus lakukan, yang selayaknya kita lakukan di bulan Muharram. Sesuai dengan tema judul kita, ibadah-ibadah di bulan Muharram. Kalau kita tahu bahwa ini bulan memiliki keutamaan, Allah mengkhususkan dia dengan penyebutan, ya, Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, maka selayaknya untuk memperbanyak amal ibadah di bulan-bulan haram ini, termasuk di bulan Muharram. Maka ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan di luar bulan-bulan haram, ya, ditambah, dipertahankan minimal, jangan sampai berkurang ketika kita masuk dalam bulan-bulan haram ini, bulan Zulhijjah yang akan sebentar kita tinggalkan, kemudian masuk ke bulan Muharram. Dipertahankan ibadahnya di bulan-bulan haram ini, jangan sampai justru berkurang ketika masuk di bulan-bulan haram. Membaca Al-Quran tentu saja, ya, kita tidak berbicara mengenai sholat ibadah wajib, ya, namanya ibadah wajib mau bulan haram mau tidak, itu tidak perlu kita bicarakan. Wajib ya wajib, tidak ada toleran di situ, tidak ada toleransi di situ. Ya, tapi kita berbicara memperbanyak amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, dan seterusnya dari amalan-amalan yang mulia. Ya. Maka ini kita katakan secara umum, semua ibadah sunnah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala secara umum disyariatkan, bahkan sangat ditekankan di dalam bulan-bulan haram, karena nilainya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala-pahala dari amalan sunnah yang kita kerjakan di luar bulan haram akan bertambah nilainya, pahalanya ketika dikerjakan di bulan-bulan haram. Ini terkait dengan jawaban umum dari pertanyaan kita, ibadah apa yang kita mau lakukan di bulan Muharram. Kita katakan secara umum semua ibadah disyariatkan, bahkan diusahakan untuk ditambah, karena pahala di dalam bulan Muharram dilipat gandakan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah-ibadah lain yang tersebut. Saya mengundurkan ibadah yang paling besar, tentu saja ibadah puasa. Kita tahu ada puasa Asyura di situ. Saya mengundurkan pembahasannya karena di situ nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Kita sebutkan dulu ibadah-ibadah secara global yang bisa kita kerjakan di bulan ini. Kita katakan semua ibadah umum, sholat sunnah
puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, membaca salawat dan seterusnya kepada Nabi SAW, semuanya disunnahkan diperbanyak di bulan ini. Kemudian di antara amalan sunnah yang juga disyariatkan di sini, warid dalam sebagian hadis, hadisnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tidak sahih, dan sebagian menyatakan bisa diterima. Namun ini disebutkan dalam buku-buku fikih di keempat mazhab. Ya, apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i juga disebutkan masalah ini, bahwa di antara ibadah amalan yang utama di bulan Muharram adalah tausiatul iyal, memberikan kelapangan kepada keluarga. Jadi kalau umat Islam itu kasih uang THR, ya, itu selayaknya di bulan Muharram, ya, bukan di Idul Fitri, ya, karena ini ada keterangan spesifiknya. Artinya Idul Fitri juga bagus, gitu ya, ya, pas liburan dan seterusnya. Tapi di bulan Muharram dianjurkan untuk memberikan kelapangan harta kepada keluarga, kepada anak-anak, ya, dibelikan pakaian yang baru, misalnya dikasih tambahan uang, gitu ya. Kepada istrinya ditambah uang belanjanya, ya, kepada istrinya biasanya sebulan cuma sekian, ditambahi bulan Muharram, ya, ditambahi perabot di rumahnya, kan begitu. Ya, ini di antara amalan yang disunnahkan, disebutkan oleh para ulama, tausiatul iyal. Pada bulan Muharram ini disunnahkan memberikan kelapangan kepada keluarga, ya, kepada keluarga, ya, uang jajannya anaknya ditambah misalnya, ya, asalkan tidak dipakai macam-macam, ya. Kan begitu. Jadi di sini adalah bulan yang dianjurkan untuk menambah kebaikan sedekah secara khusus kepada kerabat terdekat. Secara khusus kepada kerabat terdekat disunnahkan. Dan sekali lagi amalan-amalan baik di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah. Di pahalanya lebih besar dibandingkan kalau dilakukan di luar bulan-bulan haram. Ya. Ini terkait dengan ibadah secara spesifik dalam bulan Muharram. Kemudian terkait dengan puasa Muharram. Pada dasarnya selain kita berbicara mengenai 9 dan 10 Zulhijjah, Tasu'a dengan Asyura, gitu ya, secara umum disunnahkan berpuasa pada 4 bulan haram, ya, disunnahkan tanpa perlu ada dalil spesifik. Jadi kalau ada yang mengatakan saya mau puasa di bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Apa dalilnya? Kita punya dalil umum di mana Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Memang secara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau tidak berpuasa banyak di bulan haram. Beliau di awal-awal sejak turunnya Ramadan itu, selain berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, beliau paling banyak puasa juga di bulan Sya'ban. Tapi kemudian datang hadis-hadis belakangan anjuran untuk disunnahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram, 4 bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Tentu saja kecuali pada hari-hari yang haram puasa, seperti 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu kan haram puasa. Tapi selain daripada itu disunnahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram. Kata para ulama, syariat sunnahnya berpuasa di bulan-bulan haram itu turun belakangan menjelang beliau meninggal. Menjelang Nabi Muhammad SAW meninggal. Makanya beliau tidak banyak mengerjakan karena tahun-tahun terakhir beliau meninggal baru turun ini. Syariat disunnahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Sebelum itu beliau hanya Ramadan sama Syawal, Sya'ban. Ya, ini 2 bulan. Kalau Ramadan jelas, Sya'ban beliau puasa hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Ya. Ini 2 bulan yang paling banyak beliau berpuasa. Tapi di akhir-akhir umur beliau turun syariat disunnahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Maka secara umum berpuasa di keempat bulan haram ini, termasuk di dalamnya bulan Muharram, ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Karena ada dalil spesifik dari Nabi SAW tentang keutamaan berpuasa di bulan-bulan haram. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan, atau sebelumnya ada riwayat dari Nabi SAW, ya, terkait dengan keutamaan bulan ini.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau disebutkan dari sebagian sahabat, dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ya. Kata Hafsah radhiyallahu anha, arba'un lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'uhun. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang pertama, siyamu Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Yang kedua, wal asyr, yakni 10 pertama Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah. Tentunya kecuali tanggal 10-nya. Tanggal 10 kan lebaran. Ya, haram puasa di situ. Kemudian yang ketiga, salah satu ayam min kulli syahr, puasa 3 bulan, 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Namanya ayyamul bid, puasa 3 hari pertengahan bulan. Dan yang keempat, wa rak'atani qoblal ghadah, 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengerjakan puasa Asyura. Maka ini pembahasan kita berikutnya terkait dengan puasa Asyura. Asyura itu terambil dari kata al-ashir yang bermakna 10. Ya. Yang bermakna apa? 10. Dari kata asyara maksud saya. Afwan, berasal dari kata asyara yang bermakna 10. Ya, yang bermakna 10. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan Asyura adalah tanggal 10. Yang dimaksud dengan tanggal 10 adalah tanggal 10 Muharram. Ya. Terkait dengan berpuasa tanggal 10 Muharram, ini perkara yang bisa dikatakan disepakati oleh para ulama, bahwa disunnahkan berpuasa tanggal 10. Ya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan juga syariat untuk berpuasa tanggal 9-nya. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram ini Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di Madinah, ya. Ketika pertama kali tiba di Madinah, sebagian mengatakan Nabi SAW sudah melakukan puasa Asyura sejak dari Mekah. Karena kita tahu puasa Ramadan nanti wajib tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah, baru pertama kali diwajibkan, ya kan? Di bulan Sya'ban tahun kedua. Beliau di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 2 tahun. Berarti 15 tahun Islam datang baru diwajibkan puasa Ramadan. Jadi 15 tahun sebelum adanya Ramadan, para sebagian ulama menyebutkan puasa yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah puasa Asyura ini. Puasa Asyura. Ya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa puasa wajibnya kaum muslimin sebelum Ramadan adalah puasa Asyura. Puasa wajib. Sebelum diwajibkannya Ramadan, puasa wajibnya kaum muslimin cuma sekali setahun. Puasa Asyura. Karena itulah Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika turunnya syariat puasa Asyura, Nabi SAW mengumumkan, ya, Nabi SAW mengumumkan, siapa yang dari tadi subuh belum makan, belum minum, lanjut puasa. Hari ini hari Asyura. Siapa yang sudah terlanjur makan tadi, di stop puasa hari ini. Karena Asyura dulu adalah puasa wajib sebelum turunnya puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah di Madinah. Dan puasa Asyura sudah ada di Mekah. Nah, ketika berpindah ke Madinah, ternyata Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal yang sama, di 10 Muharram. Ya, maka ditanya, ya, dikabarkan kenapa orang-orang Yahudi puasa. Dijawab oleh sebagian sahabat yang tadinya Yahudi atau yang mengetahui kabar-kabar. Dikatakan mereka ini berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena pada tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka mereka pun, Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa dari Fir'aun. Yang mana inilah yang disinggung dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang diselamatkannya tubuhnya Fir'aun
Ya, fal yauma nunajjika bibadanika. Kami menyelamatkan engkau, yakni badanmu, yakni tubuhnya Firaun. Kan ketika dikejar-kejar Nabi Musa dikejarkan, ketika terbelah lautan Nabi Musa menyeberang, kemudian Firaun dan pengikutnya ngikut di belakang. Setelah semua lewat kan tertutup. Nah, ini saking traumanya Bani Israel, saking traumanya disiksa bukan satu keturunan, dua keturunan, bahkan tiga keturunan mungkin. Ya, berabad-abad mereka disiksa oleh Firaun. Firaunnya juga turun-temurun. Firaun ini kan gelar, bukan nama orang. Dia gelar. Siapapun namanya, gelarnya Firaun kan begitu. Intinya, Firaun ini adalah raja turun-temurun yang memang memperbudak Bani Israel. Saking traumanya mereka, ketika sudah tenggelam Firaun dengan bala tentaranya, mereka masih tidak percaya. Oh enggak, nanti ini saking takutnya, traumanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasadnya Firaun ke permukaan supaya dilihat oleh semua Bani Israel, supaya mereka percaya, yakin sudah tidak ada, sudah mati sudah. Nah, inilah hari Asyura, hari tanggal 10 10 Muharram. Ya. Maka orang-orang Yahudi berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala karena telah menyelamatkan Nabi Musa. Ketika mendengarkan kabar itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nahnu aula bi Musa minhum. Kita lebih layak bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dibandingkan mereka. Kita lebih layak. Kalau mereka bersyukur, kita juga. Ya. Jelas sampai sini? Nah, di sini maka Nabi SAW kemudian mempertegas hal ini. Berpuasa di bulan apa? Mempertegas puasa di bulan Muharram, Asyura ini. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, dan ini mulai dari beliau SAW melakukan ya, puasa Muharram sejak dari tahun pertama di Madinah sampai beliau meninggal di tahun keberapa? Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Nah, di tahun 11 Hijriah sudah bertahun-tahun gitu ya, beliau berpuasa Muharram 10 Muharram Asyura. Orang-orang Yahudi bilang, ini Muhammad ngapain ikut-ikuti puasa kita? Katanya mau menyelisihi agama kita. Kiblat tadi kan di Mekah, tadinya di kiblat ketika di Mekah di mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai hijrah ke Madinah pun belum menghadap ke Ka'bah, masih ke Baitul Maqdis. Beliau masih sholat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, 1,5 tahun. Ada yang mengatakan 18 bulan, 1,5 tahun gitu ya. 6 kurang lebih. Ya, nanti kemudian turunlah ayat di awal surat, di awal juz 2 itu perintah untuk apa? Memalingkan kiblat ke Ka'bah. Jadi kata Yahudi ini, katanya dia tidak mau ikut-ikuti agama kita. Kita bikin ini dia selisihi. Kita kiblatnya di sini dia tadinya ikuti, sekarang dia berubah ke Ka'bah gitu. Ini ngapain selama bertahun-tahun tetap ikut puasanya kita sama-sama Asyura. Ya, maka Nabi SAW bersabda dari tahun 11 Hijriah itu beliau mengatakan, ya, seandainya saya masih hidup tahun depan, la asuman natasi, saya akan puasa tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Beliau SAW juga mengatakan sumu Asyura, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, puasalah hari Asyura, khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Ya, sumu yauman ba'da wa yauman qabla wa yauman ba'da, berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini tanggal 9, tanggal 11. 9, 10, 11. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam salah satu prinsip mendasar dalam ajaran kita adalah melarang tasyabbuh, menyerupai ibadah orang-orang selain Islam. Menyerupai ibadah orang-orang di luar Islam. Dan bukan hanya ibadah. Ya, bukan hanya ibadah. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang di luar Islam yang menjadi ciri khasnya mereka, baik itu ibadah mereka atau kebiasaan mereka yang umat Islam tidak pernah kerjakan. Jangan. Seperti misalnya di zaman dulu orang-orang Yahudi itu pakai sinaur. Sinaur itu kalau tali diikatkan di sini ya. Kalau ada yang pernah lihat film-film orang Yahudi itu, pendeta-pendetanya kan pakai begitu. Nah, Nabi SAW melarang jangan pakai begitu. Karena kalau jalan di pasar tidak bisa dibedakan mana orang Islam, mana orang Yahudi kan begitu. Karena sama pakaiannya. Iya.
Jadi dalam cara berpakaian sekalipun dilarang. Nah, tapi kalau ketika kemudian pakaian itu kemudian sudah dipakai juga oleh orang Islam dan sudah banyak yang memakainya, maka sudah tidak terlarang lagi. Mungkin dulu kalau yang pernah mengamati ucapan-ucapan para ulama mungkin di tahun-tahun 90-an atau sebelumnya, ya. Dulu keluar keras sekali fatwa-fatwa ulama yang melarang memakai seperti larang pakai dasi. Ya. Ada fatwa-fatwa seperti itu. Terutama ketika di Turki ketika itu yang ketika berubah menjadi liberal, ya sebelumnya kan negara Islam. Ya, itu kencang sekali fatwa-fatwa. Kenapa? Karena memang pakai dasi itu bukan pakaiannya kaum muslimin, memang orang barat yang bawa ke negara Islam. Itu fatwa-fatwa kencang saat itu dan masih ada sebagian ulama yang berpegang dengan itu sampai di zaman sekarang. Cuman kita bisa maklumi fatwa itu di zaman itu. Kenapa? Itu memang pakaian asing. Bukan pakaiannya orang Islam dulu. Iya. Tapi kemudian ketika pakaian itu sudah masuk ke negeri kaum muslimin dan dipakai oleh banyak orang dan tidak bisa lagi dikatakan ini pembeda muslim atau bukan, maka pelarangan itu hilang. Sehingga diperbolehkan orang muslim sekarang pakai dasi. Kalau fatwa itu di zaman dahulu relevan, sangat cocok. Karena kalau jalan-jalan di pasar orang taunya yang pakai dasi dan orang barat, kan begitu. Bukan orang Islam ini di zaman dahulu. Ya, awal-awal masuk di negeri-negeri Islam itu. Tapi ketika sudah masuk di negeri kaum muslimin, semua orang Islam hampir semuanya pakai. Ini kan tidak bisa dikatakan lagi ini kekhususan orang kafir, bukan lagi. Sudah dipakai oleh semua orang Islam. Maka fatwa tadi tidak relevan lagi di zaman sekarang, kan gitu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Iya. Jadi ini sekedar tambahan saja terkait dengan masalah ini. Jadi kita kembali lihat bagaimana pentingnya menyelisihi ibadah orang-orang selain Islam sampai-sampai puasa 10 Muharram yang sudah berlangsung puluhan tahun di akhir hidup Nabi Muhammad SAW di tahun 11 Hijriah turun syariat baru. Disunnahkan puasa sebelumnya sama setelahnya. Gunanya apa? Untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Ya. Ini betapa penting ini. Ya, seandainya dibilang nggak penting, tanggunglah Nabi Muhammad sudah hampir meninggal, sekalian aja tanggal 10. Tapi untuk menampakkan perbedaan puasanya orang Islam dengan selainnya, turun syariat yang baru. Puasa sehari sebelumnya sama puasa sehari setelahnya. Ya. Karena itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan maratib, 3 tingkatan puasa Asyura. Beliau sebutkan 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling sempurna, paling besar pahalanya, paling baik. Tingkatan kedua menengah, tingkatan 3 paling minimal. Tingkatan yang tertinggi adalah dia puasa 3 hari, 9, 10, 11. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Puasa 9-nya, puasa 10-nya, puasa 11-nya. Ini yang paling bagus, tingkatan tertinggi. Tingkatan yang kedua di bawahnya, yang sedang-sedang, yaitu puasa tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah yang paling rendah, puasa tanggal 10 saja. Tidak puasa tanggal 9-nya, tidak juga tanggal 11-nya. Ini sunnah, tapi ini yang paling rendah. Paling rendah pahalanya. Yang paling tinggi pahalanya puasa 3 hari, 9, 10, 11. Nabi Muhammad SAW saya tidak sempat puasa tanggal 9-nya. Beliau mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi. Tapi beliau tidak sempat sampai Muharram tahun depan, beliau sudah meninggal. Tapi beliau sudah bercita-cita, bertekad saya akan puasa tanggal 9. Iya. Jadi yang paling tinggi puasa 9, 10, 11, kemudian di bawahnya adalah 9, 10, kemudian di bawahnya 10 paling rendah. Iya, wallahu a'lam bissawab. Terkait dengan keutamaan puasa Asyura, saya kira sudah kita dengarkan, sudah sering kita dengarkan bersama ya, tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, inni la ahtasibu ya 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, siyamu yaumi Asyura
inni ahtasibu 'ala Allah azza wa jal ay yukaffira as-sanata allati qablaha. Saya atau puasa hari Asyura, saya sangat berharap kepada Allah puasa hari Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ada sebagian riwayat yang juga mengatakan wasanatil lati ba'da, menghapuskan juga dosa setahun yang akan datang. Sama seperti puasa apa? Arafah. Kalau puasa Arafah kan setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Nah, itu dalam riwayat yang sahih. Kalau puasa Asyura dalam riwayat yang sahih menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Ada juga sebagian riwayat, tapi riwayatnya tidak sahih, mengatakan setahun yang akan datang. Iya. Walaupun riwayatnya tidak sahih, tapi boleh saja kita berharap kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan kalau saya puasa Asyura bukan hanya setahun yang terdahulu diampuni, tapi juga setahun yang akan datang. Boleh saja seorang harap kepada Allah seperti itu. Iya, ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadits qudsi. Saya memperlakukan hambaku sesuai sangkaan dia kepadaku. Inilah maksud ucapan ulama boleh beramal dengan hadis-hadis lemah dalam fadailul amal, dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang pahala amalan, tapi hadisnya tidak sahih, itu boleh diniatkan, boleh diharapkan itu pahala kepada Allah walaupun hadisnya tidak sahih. Iya. Maka ini keutamaan puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan menghapuskan dosa setahun yang lalu di sini? Iya. Apakah semua dosa diampuni? Iya. Ataukah hanya dosa-dosa kecil saja? Para ulama berbeda pendapat mengenai dosa-dosa apa yang terhapuskan dengan puasa Asyura ini. Iya. Pendapat mayoritas ulama, ada yang mengatakan bahwa yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Yang diampuni hanya dosa kecil. Mereka berargumen dengan hadis dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu, antara salat subuh ke zuhur, zuhur asar dan seterusnya mutar. Antara salat Jumat 1 dengan salat Jumat berikutnya, antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depannya, itu menggugurkan dosa di antaranya. Antara salat itu saling menghapuskan. Orang sholat subuh ke zuhur, orang sholat zuhur terhapus dosa antara subuh dengan zuhur. Asar sholat terhapus antara zuhur dengan asar, dan demikian seterusnya. Iya. Apa yang terhapus? Kata Nabi SAW, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama rahimahumullah ta'ala memahami bahwasanya syarat diampuninya dosa-dosa adalah kalau seorang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka mengatakan bahwasanya yang dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis semacam ini, yang dikatakan diampuni semua dosa yang telah berlalu, diampuni siapa yang mengerjakan ini diampuni semua dosa yang telah berlalu, siapa yang mengerjakan ini diampuni, kan banyak amal-amalan seperti itu tuh, yang pahalanya diampuni semua yang telah terdahulu. Kata para ulama, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa kecil? Karena kalau dosa besar disyaratkan harus taubat dulu. Tidak bisa terhapus dengan dosa-dosa dengan amalan. Saya kasih contoh, Pak. Apa contoh misalnya dosa kecil sama dosa besar? Dosa kecil contohnya melihat aurat orang lain. Itu pekerjaan di zaman sekarang, dosa yang hampir sulit untuk dihindari di zaman sekarang, di HP, ya, di televisi. Melihat aurat orang lain itu dosa kecil. Dosa kecil. Saya sebutkan ini sekedar untuk memahami konsepnya, bukan kita mau meremehkan dosa-dosa kecil. Iya. Jadi konsepnya dosa kecil itu terhapus walaupun tidak taubat, asalkan mengerjakan ibadah-ibadah ini yang dikatakan terampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Atau kalau ketika kita wudu, kapan kita cuci muka, maka keluar semua dosa yang disebabkan oleh mata kita, ya kan, sampai tetesan air yang terakhir. Nah, ini yang keluar bersama dengan air wudu, itu dosa-dosa kecil kayak tadi tuh, melihat auratnya orang, kan gitu. Itu tidak perlu taubat. Ya, dalam artian tidak harus taubat untuk terhapus. Bisa terhapus dengan amalan-amalan kayak ini. Puasa Asyura ini terhapus semua dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak cukup
tidak bisa dihilangkan dengan sekedar amal-amal soleh, butuh digandengi dengan taubat. Makanya sebenarnya simpel kalau begitu. Kalau mau semua dosa-dosa yang terdahulu diampuni, ketika dia puasa Asyura, yang dosa kecil otomatis terhapus. Bagaimana dengan besarnya? Dia taubat di hari itu. Ya Allah, saya taubat, istighfar, ampuni semua dosa saya telah terdahulu. Saya bertaubat kepadamu dari semua dosa besar yang saya lakukan. Kalau taubatnya nasuha, Allah terima, maka terhapus semua dosa yang telah terdahulu. Yang kecil sama yang besarnya. Yang kecil otomatis terhapus karena dia puasa Asyura, dan besarnya ikutan terhapus karena dia taubat di hari itu. Itu tidak ada permasalahan. Ini solusi yang paling jelas tentu saja terkait dengan masalah ini. Ya, jadi sekali lagi, amalan-amalan yang dikatakan terampuni semua dosanya, terampuni selama sepekan, terampuni, itu semua berbicara tentang dosa-dosa kecil. Dan jangan sampai ada yang berpikir, dosa-dosa kecil ji. Iya, saya maunya dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu lebih banyak, tiap hari kita tidak rasa. Kecil-kecil jadi banyak kalau kita tidak rasa, kan begitu. Kita kerjakan tiap hari. Makanya ibadah-ibadah seperti ini menggugurkan dosa-dosa kecil kayak tadi itu. Iya, yang kita mungkin tidak kepikiran taubat, alhamdulillah Allah hapuskan walaupun kita tidak taubat. Yang penting kita kerjakan amal-amal baik seperti ini. Banyak amalan keseharian itu yang menggugurkan dosa-dosa kecil. Wudu, kan begitu. Salat dan seterusnya, salat sunnah. Jadi jangan dikatakan, kenapa cuma dosa-dosa kecil yang terampuni? Itu saja sudah lumayan banyak itu. Banyak sekali dosa kecil kita. Kan begitu. Maka kalau mau ditambah dosa besarnya, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Agar terhapus semuanya, yang kecil otomatis, yang besar juga ngikut dengan taubat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini jelas menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Muharram, di 10 Asyura. Iya. Kemudian terkait masalah berpuasa ini, kita akan bahas sedikit terkait dengan masalah fikih karena sudah waktu yang terbatas. Ada dua masalah penting mungkin terkait dengan masalah Asyura, terkait dari kacamata fikih. Yang pertama, bahwa puasa Asyura karena ia puasa sunnah, maka niatnya boleh di siang hari. Niatnya boleh di siang hari dengan dua syarat. Kalau puasa Ramadan kan wajib niat malam-malam. Biasanya Imam Tarwi ingatkan niat, kan begitu. Karena memang puasa wajib harus niatnya malam-malam. Kalau puasa sunnah itu masih sah puasa sunnah termasuk Asyura walaupun baru niat dari siang hari dengan dua syarat. Syarat yang pertama sebelum zuhur, niatnya sebelum zuhur, dan yang kedua dari subuh sampai dia niat belum makan apa-apa, belum pembatal apa-apa. Misalnya datang ada sebagian kita datang sholat subuh, ya dia lupa ini Asyura, dia pergi sholat subuh, ya setelah sholat subuh ditanya puasa tidak? Saya tidak makan sahur. Puasa apa ini? Puasa Asyura. Astagfirullah, saya lupa. Habis subuh sudah makan, sudah minum, sudah ini nggak? Belum apa-apa. Sudah niat sekarang, masih bisa. Iya, masih bisa. Karena puasa sunnah boleh niatnya setelah subuh. Yang penting dari subuh sampai niat belum melakukan pembatal puasa, dan yang penting belum zuhur. Kalau sudah lewat zuhur baru niat, tidak sah. Sudah lewat setengah puasa, ya kan begitu. Jadi boleh puasa sunnah atau boleh meniatkan puasa sunnah dan tetap sah puasanya di siang hari dengan dua syarat. Syarat yang pertama sebelum zuhur, dan yang kedua belum melakukan pembatal puasa dari subuh sampai berniat. Kemudian masalah yang kedua, apakah boleh orang yang masih ada kalanya untuk puasa sunnah seperti Muharram? Bapak mungkin ibu yang atau yang masih punya fidyah atau masih punya kala tunggakan puasa, apakah boleh bagi dia untuk melakukan puasa Asyura semacam ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kecuali bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja. Kalau ada orang batalkan dalam Ramadan kemarin, sengaja batalkan puasanya, dia berdosa batalkan puasa dengan sengaja, maka dia tidak boleh kerjakan puasa sunnah apa-apa sampai dia selesaikan kalanya. Karena dia sendiri yang batalkan puasanya. Ngapain kamu puasa Muharram, kamu masih punya tunggakan puasa wajib? Kan begitu. Itu ibarat ada orang punya tunggakan sholat wajib, dia malah pergi kerjakan sholat sunnah. Untuk apa? Kan begitu. Jadi kalau dia tunggakan puasanya itu gara-gara dia batalkan dengan sengaja, tidak boleh.
Tapi kalau dia batalkan puasanya pas Ramadan karena uzur, karena haid, karena sakit, karena ini safar, ada uzur memang dibenarkan, maka dia boleh tunda kala pembayaran kalanya karena sampai Sya'ban tahun depan, kan begitu. Masih ada waktu. Dia boleh dahulukan puasa Asyura dulu baru kemudian bayar kalanya. Itu pun sebagian ulama seperti dalam ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh puasa di tanggal 10 dengan meniatkan dua niat. Saya niatkan ini puasa kalla saya sekaligus puasa Asyura, boleh. Jadi satu hari dia dapat dua pahala. Satu hari puasa dia dapat dua-duanya. Kallanya terbayar satu hari dan dia juga mendapatkan pahala Asyura. Ya, dia boleh niatkan dua-duanya. Iya. Wallahu taala a'lam bissawab. Waktu sudah masuk. Sudah masuk waktu. 7 menit. Iya. Kemudian masalah berikutnya yang terkait dengan puasa bagi ibu-ibu atau bagi perempuan yang sudah bersuami. Dalam Islam ada aturan yang jelas bahwa seorang perempuan dilarang berpuasa tanpa izin dari suaminya, ya, ketika suaminya ada di tempat, dalam kota, di rumahnya, kan begitu. Apa hukumnya seorang istri puasa sunnah termasuk puasa Asyura tapi dilarang sama suaminya? Tidak boleh. Ya, misalnya mohon maaf misalnya kan istrinya misalnya haid, ya. Kebetulan haidnya 10 hari. Ya, pas suci dari haid puasa Asyura. Nah, suaminya bilang tunggu dulu. Sudah 10 hari nih. Ya kan begitu. Suami jangan, tidak boleh. Boleh, apakah perempuan itu tetap boleh ngotot untuk puasa atau ikuti suaminya? Ya. Di sini para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa puasa sunnah, ya, puasa itu ada 3. Puasa yang dilakukan oleh perempuan ada 3. Ya. Atau ada mohon maaf ada 3 jenis puasa sunnah. Ada puasa sekali setahun, ada puasa sekali sebulan, dan ada puasa sekali sepekan. Senin Kamis kan sekali sepekan. Sekali sebulan kayak puasa Ayyamul Bir. Ya. Sekali setahun itu puasa kayak ini puasa Asyura. Ya. Para ulama mengatakan puasa sekali setahun, ya, untuk puasa sekali setahun yang penting tidak dilarang, walaupun tidak diiyakan. Jadi kalau misalnya ditanya bapaknya misalnya, saya mau puasa besok, diam saja. Mau dilarang ibadah gitu ya, tapi mau disuruh juga bagaimana kan gitu misalnya. Tapi bapaknya diam saja, tidak melarang, maka ini boleh. Ya, tapi kalau dibilang jangan, tidak boleh, sementara suaminya ada, maka hukumnya tidak boleh. Tetap perintah suami didahulukan dibandingkan puasa sunnah, walaupun itu puasa sekali setahun. Tapi kalau dia diam saja, enggak disuruh, enggak dilarang, maka boleh dia kerjakan. Itu pun kalau suaminya ada. Kalau suaminya di luar kota, biar suaminya bilang tidak boleh, tetap puasa. Ngapain orang di luar kota juga? Ya kan begitu. Untuk apa saya tidak puasa? Untuk apa dilarang-larang, kan begitu? Orang di luar kota. Iya. Jelas ya, kalau dia di luar kota terus dibilang tidak boleh, tetap boleh puasa. Karena tidak ada hak yang dilanggar ketika itu. Beda kalau lagi ada di rumah, kalau dibilang tidak boleh, ya tidak boleh. Tapi kalau dia bilang tidak tahu, terserah, ini berarti boleh. Ya kan? Boleh. Kalau puasanya yang sekali setahun. Tapi kalau puasanya sekali sebulan atau sehari, sekali sepekan, ini harus ada bilang iya. Kalau dia diam tidak boleh. Kalau dia diam tidak boleh. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan beberapa permasalahan fikih terkait dengan puasa Asyura. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kalau ada pertanyaan sambil kita tunggu azan, silakan. Iya. Iya. Iya, ini termasuk. Jadi termasuk kebiasaan di negeri kita kalau tanggal Muharram beli perabot baru apa dan semacamnya. Tentu saja
itu harus dikaitkan dengan kelapangan. Memang mampu, bukan pinjam, bukan dia paksakan. Itu kan cuma sunnah. Jadi bukan suatu keharusan bulan Muharram ganti perabot, enggak. Ya. Tapi kalau ada yang lakukan itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, itu ada tuntunannya dari para ulama memang. Cuman yang jadi bermasalah kalau dia paksakan, harus, tidak afdol, kenapa kalau ditinggalkan, atau misalnya dia punya keyakinan tertentu, oh ada keutamaannya orang apa secara khusus begitu. Nah, itu yang bermasalah. Tapi kalau dia bilang, para ulama bilang sunnah memberikan kelapangan, ya kita beli perabot, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Allah. Iya. Mengenai puasa wajib, Ustaz. Mengenai puasa wajib di bulan Ramadan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa puasa Ramadan, apabila kita ada uzur, kita tidak boleh puasa dengan kita tidak boleh gabung dengan puasa sunnah. Iya. Jadi saya minta penegasannya Pak Ustaz mengenai hal ini, puasa wajib yang digabung dengan puasa sunnah. Maksudnya tadi puasa wajibnya ditinggalkan dengan sengaja. Terus waktu diganti digabung dengan puasa Senin Kamis. Iya. Bisa minta penegasannya Pak Ustaz. Iya. Kalau dia batalkan dengan sengaja, ya, dia batalkan dengan sengaja, itu tetap boleh digabungkan dengan puasa Senin Kamis. Dia batalkan sengaja maupun tidak. Karena yang jelas kapan seorang batalkan puasa dengan sengaja, itu mengkodoknya harus sesegera. Dari tanggal 2 Syawal sudah wajib dia kodok. Kapan dia undur, dia berdosa. Ya. Tapi dalam masalah boleh tidak digabungkan dengan Senin Kamis, jawabannya tetap boleh. Tetap boleh. Walaupun dia batalkan dengan sengaja. Gitu Bu. Ya. Kasih. Sudah kita tutup atau tutup? Ya. Jazakumullahu khairan katsiran atas istima'ikum. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu lidzalikal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.